Halo semuanya, selamat datang di channel XTZ. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Rare Export. Film ini bercerita tentang beberapa orang yang melakukan penggalian di pegunungan utara Finlandia dan berhasil menemukan Sinterklaas. Namun kegiatan mereka itu pun seketika berubah menjadi ancaman besar bagi para penduduk lokal. Film dimulai di sebuah daerah di Finlandia. Semua ini dimulai 24 hari sebelum Natal. Perusahaan Amerika yang bernama Sub-Zero Company sedang melakukan pengeboran di sebuah puncak bukit yang bernama Korvatunturi. Kemudian terlihat seorang mandor yang bernama Green. Dia kemudian mendatangi kantor atasannya yang bernama Riley. Green kemudian memberitahu atasannya bahwa pada kedalaman 400 meter, mereka menemukan serbuk gergaji di antara bebatuan dan tanah liat. Awalnya Green mengira bahwa para pekerja telah mengebor kayu tua di dalam gunung. Namun ternyata lapisan serbuk gergaji tersebut tebalnya hampir 20 meter. Hal ini pun merupakan sebuah fenomena yang sangat tidak biasa. Namun di sini Riley menemukan penjelasannya. Dahulu kala, orang-orang terbiasa menyimpan es dan membungkusnya dengan serbuk gergaji. Artinya Gunung Korvatunturi adalah lemari es raksasa, tempat di mana sesuatu yang misterius mungkin saja telah disimpan di dalam sebuah balok es. Riley pun terlihat sangat mengetahui apa yang ada di dalamnya dan meminta pengeboran itu untuk terus dilanjutkan. Riley kemudian memberikan arahan keselamatan. Green kemudian menganggap hal itu hanyalah sebuah lelucon, namun di sini Riley terlihat sangat serius dan menekankan perkataannya itu. Di area kantor, dua anak laki-laki lokal yang bernama Pietari dan Juuso terlihat sedang bersembunyi di antara beberapa peti. Mereka ternyata hanya sekedar penasaran untuk melihat operasi pengeboran tersebut. Mereka sebelumnya diperingatkan untuk tidak mendekati area pengeboran. Jadi mereka pun diam-diam menguping dan mengintip apa yang sedang terjadi. Sementara itu, para pekerja terus melakukan pengeboran dan menemukan bongkahan es di bawah serbuk gergaji. Green pun lalu menyerahkan bongkahan es itu kepada Riley. Riley kemudian mendatangi temuan itu dengan sangat gembira. Dia pun kemudian memberikan pengumuman kepada para pekerja bahwa impian masa kecilnya akan menjadi kenyataan. Gentlemen, listen up. My dream since my early childhood is about to come true. Korvatunturi adalah gundukan tanah terbesar di dunia yang telah dibangun oleh masyarakat Finlandia selama berabad-abad. Kini, para pekerja mempunyai waktu 24 hari untuk melakukan penggalian di gunung buatan tersebut. Riley bahkan menyuruh para pekerja untuk menggunakan dinamit untuk mempercepat pekerjaannya. You have 24 days. Prepare the dynamite. Do what you do best. Saako räjäyttää tämän? Juuso mengerti sedikit bahasa Inggris dan kemudian menerjemahkannya kepada Pietari bahwa bukit itu akan diledakkan. Setelahnya, keduanya pun segera turun dari gunung dan meninggalkan area terlarang itu melalui sebuah lubang di dekat pagar yang mereka buat sendiri. Pietari kemudian berasumsi bahwa Sinterklaas dimakamkan di area pegunungan itu. Namun dia tidak sepenuhnya yakin jika Sinterklaas benar-benar telah tiada. Juuso kemudian menertawakannya dengan mengatakan bahwa Sinterklaas sebenarnya tidak pernah ada. Dan pada hari Natal, semua orang disambut oleh seorang pria lokal bernama Piparinen. Pada saat itu, terlihat sebuah ledakan di puncak gunung Korvatunturi. Keduanya pun memandangi hal itu dengan sangat takjub. Sore harinya, di dalam rumah, Pietari menemukan banyak buku tentang Sinterklaas dan mulai membacanya. Buku tersebut menggambarkan Sinterklaas sebagai makhluk bertanduk yang sangat jahat dengan tongkat di tangannya. Buku-buku tersebut mengatakan bahwa Sinterklaas berjalan tanpa alas kaki di atas salju, memukuli anak-anak nakal dan lalu merebus mereka di dalam kuali. Waktu kemudian berlalu begitu saja, dan Natal pun tinggal tersisa 1 hari lagi. Pagi harinya, ayah Pietari yang bernama Rauno terlihat sedang meruncingkan sebuah kayu dan lalu menancapkannya ke tanah di dalam lubang yang agak dalam. Kemudian dia menutupi lubang itu dengan ranting pohon dan juga gundukan salju. Lalu kemudian dia juga menggantungkan sebuah umpan di atasnya. Ternyata itu adalah sebuah jebakan untuk serigala di dekat halaman rumahnya. Rauno kemudian berjalan ke rumah sambil berteriak kepada Pietari bahwa sudah waktunya untuk bangun.
Di sini terlihat bahwa kamar Pietari penuh dengan buku-buku tentang Sinterklas. Dia sendiri ternyata belum tidur sepanjang malam, duduk di dekat jendela, namun akhirnya tertidur di pagi hari. Teriakan ayahnya dan lemparan bola salju ke arah jendela pun seketika membangunkan Pietari. Dia kemudian kaget dan menyesal karena tidak tidur di malam hari. Pietari lalu merekatkan selotip pada sebuah kalender hadiah Natalnya agar dia tidak bisa membukanya karena sudah terlanjur takut dengan Sinterklas jahat. Saat memandangi luar jendela, Pietari lalu melihat sebuah jejak kaki di teras rumahnya. Hal ini pun membuat Pietari sangat ketakutan dan kemudian berlari mencari ayahnya. Saat itu, ayahnya sedang bekerja di dalam gudang miliknya. Pietari pun terlihat takut untuk masuk ke dalam, namun akhirnya dia menutup matanya dan langsung masuk ke dalam untuk menemui ayahnya. Pietari kemudian bertanya kepada ayahnya apakah dia berjalan di teras rumahnya. Namun Rauno kemudian berkata bahwa dia tidak berjalan kemanapun. Dia pun lalu meminta Pietari untuk mengurangi fantasinya dan menyuruh Pietari untuk segera pulang karena sebentar lagi mereka akan pergi untuk memburu rusa. Pietari kemudian menganggap bahwa jejak kaki itu adalah milik Sinterklas sendiri yang sekarang sedang mengawasinya. Tak lama kemudian, mereka pun berangkat menemui para pemburu rusa lainnya. Rauno kemudian memberikan Pietari sebuah senapan untuk pertama kalinya. Yuso juga terlihat ada di sana. Pietari kemudian memberitahu Yuso bahwa Sinterklas sedang berada di dekat rumahnya. Mendengar hal itu, Yuso pun malah mengejeknya. Seorang pemburu lainnya yang bernama Piparinen mengatakan bahwa ledakan di gunung tersebut mungkin telah membuat para serigala ketakutan, sehingga mereka harus berhati-hati ketika memburu. Di sini, tak satupun orang dewasa yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di puncak gunung Korvatunturi. Ketika itu, rusa kutub pun mulai berjalan ke arah mereka. Semua orang pun mulai bersiap untuk memburu, karena mereka harus segera menjual daging untuk mendapatkan uang sebelum hari Natal tiba. Namun, selain 2 ekor rusa tersebut, tidak ada rusa lain yang terlihat. Rauno kemudian menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada kawanan rusa itu. Kemudian dia, Piparinen, Pietari, dan Yuso menaiki kendaraan salju mereka dan pergi mencari rusa kutub lainnya. Kemudian di dekat pagar yang mengelilingi Korvatunturi, mereka pun menemukan kawanan rusa lainnya. Tapi mereka terkejut setelah melihat kawanan rusa itu telah dihabisi. Seorang pria bernama Aimo yang juga seorang pemburu rusa sekaligus ayah Yuso terlihat sedang menunggu mereka di dekat pagar. Di sini, Aimo menemukan sebuah lubang yang sebelumnya dibuat oleh Pietari dan Yuso untuk masuk ke area Korvatunturi. Para pria dewasa itu pun menduga bahwa serigala yang sangat buas telah keluar dari kawasan gunung dan menghabisi rusa-rusa tersebut. Tapi di sini mereka tidak mengetahui kalau lubang itu dibuat oleh anak-anak mereka sendiri. Sekarang, kedua anak tersebut pun sebisa mungkin untuk saling tutup mulut. Kelompok mereka pun kemudian menghitung kawanan rusa itu dan menyadari bahwa kerugian mereka mencapai $85.000. Itu jelas jumlah yang sangat besar untuk membangkrutkan para pemburu. Pietari kemudian mengamati salah satu jasad rusa tersebut dan kemudian menyadari ada jejak kaki di bawahnya. Dia kemudian menduga bahwa Sinterklas yang sangat kelaparan itulah yang telah memusnahkan kawanan rusa itu. Rauno dan para pria yang marah itu pun langsung menerobos masuk ke area gunung untuk menginterogasi perusahaan pengeboran. Ketika malam tiba, mereka pun tiba di puncak gunung dan langsung masuk ke dalam kantor dengan membawa senapan. Pojat on lähtenyt kiireellä. Namun tidak ada seorang pun di sana. Di sini terlihat jelas bahwa orang-orang di sana telah meninggalkan tempat itu dengan sangat tergesa-gesa. Pietari kemudian menemukan sebuah diagram di dinding dan menyadari bahwa para pekerja telah menggali makam Sinterklas. Yang lain pun kemudian berkumpul di sekitar area lubang besar dan sambil kebingungan tentang pekerjaan apa yang telah mereka lakukan di area tersebut. Rauno kemudian melemparkan sebuah suar ke dasar lubang, tapi mereka tidak bisa melihat apapun. Kelompok mereka pun kemudian kembali pulang. Pietari kemudian menutup lagi kotak kalender Natalnya dengan selotip. Yuso yang sedang bersamanya itu pun tidak mengerti tentang keresahan temannya tersebut.
Pietari kemudian memakai seragam hoki agar tetap terlindungi dari Sinterklas yang menurutnya sangat jahat itu. Pietari kemudian menunjukkan Yuso sebuah buku, yang dimana buku itu menggambarkan Sinterklas dalam wujud yang sangat jahat. Pietari kemudian menunjukkan diagram yang dia curi dari kantor itu. Dari buku itu, mereka kemudian mengetahui bahwa pada suatu waktu, penduduk di kawasan itu sangat muak dengan Santa dalam wujud yang sangat jahat. Orang-orang pun memutuskan untuk menghabisi Santa itu, dan lalu menguburnya di area pegunungan. Se antaa tuhmille rissua niin, että henki lähtee verivaroisku, jos luurakko äijän jäljellä. Kauan sitten saamelaiset Ja siitä tuli korvatunturi. Jep. Sä oot niin pelle. Yuso pun kemudian hanya tertawa mendengar cerita itu. Namun di sini Pietari sangat khawatir akan bahayanya dan ingin memberitahu ayahnya bahwa mereka berdualah yang membuat lubang di dekat pagar itu. Yuso pun kemudian dengan tegas melarangnya karena orang tua mereka tidak akan memaafkan mereka berdua. Tak lama kemudian, Yuso pun pulang ke rumahnya, sementara Pietari berjalan ke arah dapur untuk menemui ayahnya. Rauno kemudian memberi Pietari sebuah roti dan susu untuk makan malamnya, tapi di sini terlihat bahwa Rauno sedang tidak dalam keadaan yang baik. Pietari kemudian mengatakan bahwa rotinya sangat enak, sama seperti buatan ibunya. Di sini diketahui bahwa ibunya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan perkataan Pietari itu pun tidak memperbaiki suasana hati ayahnya. Pietari kemudian bertanya apakah dia adalah anak yang penurut dan apakah ayahnya akan marah jika dia tiba-tiba menghilang. Sebagai tanggapan, Rauno kemudian menyuruh Pietari untuk segera tidur. Tapi sebelum itu, dia kemudian mengucapkan selamat hari Natal kepada putranya dan diam-diam menghapus air matanya karena kenangan dan masalah yang saat ini terjadi. Malam itu, Pietari tidak ingin tertidur dan malah duduk di jendela sambil memegang beberapa kunci di tangannya. Jika Pietari tertidur, kuncinya akan jatuh dan bergemerincing keras di lantai. Hal itu semata-mata agar Pietari tetap terjaga sepanjang malam. Namun, saat Pietari tertidur, suara kuncinya yang jatuh pun ternyata tidak membuatnya terbangun. Tepat sebelum itu, sesuatu pun terjadi di Korvatunturi. Mandor Green yang khawatir itu terlihat sedang menghubungi Riley dan meminta agar helikopter segera dikirim untuk segera melakukan evakuasi. I contacted you 1,000 times. Where are you? You have to cancel the whole operation. It's not what you think. Don't you understand? It still has a pulse. Calm down, Mr. Green. Muatan yang diangkut dari atas gunung itu ternyata adalah makhluk hidup dan membuat takut semua pekerja. Namun Riley yang telah dievakuasi lebih awal tidak melihat adanya masalah dan meminta agar muatan tersebut segera diantar ke hadapannya. Saat mereka sedang berbicara, seseorang pun terlihat muncul dan mulai menghabisi para pekerja. Tak lama kemudian, Green pun terlihat sangat ketakutan melihat makhluk di depannya itu. Hari Natal pun akhirnya tiba. Rauno kemudian mengeluarkan dagingnya yang gosong dari dalam oven dan memasukkannya kembali dengan sangat frustasi. Kemudian dia mencoba untuk memanaskan perapian. Namun di sini terdengar suara letupan dan gumpalan asap arang pun bertebaran di wajahnya. Pietari kemudian terbangun karena mendengar suara teriakan ayahnya. Rauno yang kaget itu pun langsung memeriksa perapiannya. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dipasang Pietari untuk Sinterklas. Rauno kemudian menganggap hal itu hanyalah sebuah lelucon dan berniat untuk menghukum Pietari. Namun Pietari pergi keluar, tapi ternyata dia pun seketika tersentak ketakutan saat melihat sesuatu di depannya. Ternyata umpan untuk serigala yang dipasang ayahnya itu telah menghilang. Mendengar teriakan Pietari, Rauno pun berlari ke arah Pietari dan perlahan mendekati area jebakannya. Tapi ketika melihat ke dalam lubang, awalnya dia hanya menemukan bulu burung. Namun ketika melihat lebih dalam, mereka kemudian menemukan seorang pria. Mitä siellä on? Joku lintu on napannut sen lihaa. Rauno yang kaget itu pun kemudian menarik Pietari agar tidak melihat ke area lubang. Rauno kemudian berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dia kemudian memperingati Pietari untuk tidak melihat ke dalam lubang tersebut. Keesokan harinya, Pietari kemudian menyantap sarapan dan meminta kembali untuk mengecek area lubang.
Namun Rauno memintanya untuk tetap tenang. Pietari lalu melihat ayahnya dan Piparinen yang sedang menyeret sesuatu di dalam sebuah tas besar. Mereka berdua pun membawa tas itu ke dalam gudang dan menaruhnya di atas meja. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua berjanggut dengan saku kirinya yang menyimpan paspor Amerika atas nama Ryan Green, yang tak lain adalah paspor milik mandor perusahaan. Rauno pun terlihat tidak tahu harus berbuat apa. Orang tua itu sebenarnya telah melanggar hukum karena memasuki halaman rumahnya tanpa izin. Namun di sisi lain, membuat perangkap serigala juga adalah sesuatu hal yang ilegal. Setelah berpikir beberapa saat, mereka berdua pun memutuskan untuk menyingkirkan laki-laki tua itu dan berniat untuk menutupi jejak mereka. Sementara itu, Pietari yang ditinggal sendirian itu pun berjalan ke arah perangkap serigala dan lalu melompat ke dalam lubang. Di dasar lubang, dia menemukan karung berisi boneka menakutkan. Di tempat lain, Rauno dan Piparinen terlihat sedang mengasah pisau sambil membicarakan suatu bisnis. Namun kemudian, orang asing itu tiba-tiba menggerakkan tangannya, yang berarti dia masih hidup. Pria itu kemudian mulai menggerakkan hidungnya, seolah-olah sedang mengendus sesuatu. Di saat itu juga, Pietari pergi ke jendela gudang dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rauno kemudian melihatnya dan lantas bergegas keluar untuk membawanya masuk. Namun Pietari malah berlari menjauhi gudang. Rauno kemudian mengikuti Pietari menggunakan kendaraannya. Ketika di jalan, dia kemudian melihat Pietari yang sedang masuk ke dalam mobil seorang polisi setempat. Rauno yang kesal itu pun kemudian mengejar mobil tersebut. Mobil polisi itu pun ternyata berhenti di depan rumah Aimo. Di sini, mereka pun keluar dari mobilnya masing-masing. Polisi itu pun mengatakan bahwa telah terjadi beberapa hal aneh sepanjang hari ini. Rauno dengan kepala tertunduk mengatakan bahwa dirinya dan Pietari baik-baik saja. Saat itu, Aimo kemudian keluar dari dalam rumahnya dan lalu mengajak mereka semua masuk ke dalam sebuah gudang. Di sini ternyata beberapa ratus karung kentang miliknya telah dicuri. Namun, kentangnya terlihat dibiarkan begitu saja. Polisi itu pun kemudian melihat sekeliling gudang. Dia lalu memberitahu keduanya bahwa malam tadi beberapa kompor dan alat pemanas telah dicuri hampir di setiap rumah. Para perampok itu pun tak segan-segan merobohkan tembok untuk masuk ke dalam rumah. Aimo yang marah itu pun berpikir bahwa orang-orang dari perusahaan Amerika itulah yang telah mencuri semua barang-barang mereka dan akan digunakan untuk menciptakan sebuah teknologi. Rauno kemudian segera menyeret Pietari pergi, tetapi Pietari terlihat tidak mau pergi bersama ayahnya dan malah pergi ke kamar Yuso. Dia pun kemudian bergegas masuk ke dalam kamar Yuso, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah boneka menyeramkan yang sama persis seperti yang ditemukan di dalam lubang sebelumnya. Pietari kemudian mengambil boneka itu. Dia kemudian berlari keluar dan mengatakan kepada orang-orang bahwa Yuso telah dibawa oleh seseorang. Kemudian, polisi pun berasumsi bahwa Yuso sedang pergi untuk menemui temannya yang lain dan akan segera pulang. Ayahnya dan Aimo pun terlihat tidak mengkhawatirkan Yuso. Polisi setempat itu pun kemudian pergi, sementara Rauno meminta Aimo untuk ikut ke gudangnya dan berbicara kepada orang asing itu dalam bahasa Inggris. Di sini Rauno masih percaya bahwa orang asing itu adalah salah satu pekerja dari perusahaan pengeboran itu, karena dari semua orang di desa hanya Aimo lah yang bisa berbicara bahasa Inggris. Sementara itu, Piparinen terlihat sedang menjaga orang asing itu sambil memakan sebuah roti. Orang asing itu pun kemudian mengendus lagi, seolah-olah sedang mencium bau makanan. Tak lama kemudian, orang asing itu pun mengeluarkan suara-suara yang tidak bisa dimengerti. Ketika Piparinen mencoba mendekatinya, orang asing itu pun melompat ke arahnya sambil menyerang. Rauno, Pietari, dan Aimo pun kemudian sampai di gudang. Piparinen yang sudah ketakutan itu pun kemudian terlihat sedang menunggu di depan pintu, sambil menempelkan sapu tangan ke telinganya yang digigit. Pietari kemudian masuk ke dalam rumah, sementara Rauno dan Aimo mulai memeriksa luka Piparinen. Di sini, Piparinen menyarankan keduanya untuk tidak mencoba masuk ke dalam gudang, karena menurutnya orang asing itu tidak berperilaku seperti manusia.
Namun keduanya tidak mendengarkan perkataan itu dan tetap mencoba masuk ke dalam gudang. Orang asing itu pun terlihat telanjang, membungkuk duduk di sudut ruangan dan terlihat sangat tidak enak dipandang. Mereka pun kemudian mengabaikan keanehan orang asing itu. Aimo kemudian mengarahkan senapan ke arahnya. Ketika mendekat, dia pun menanyakan pertanyaan netral. Orang asing itu pun tetap diam dan bahkan tidak memandang ke arah mereka bertiga. Rauno kemudian memukul orang asing itu menggunakan tongkat. Namun, orang asing itu tetap tidak bereaksi. Kemudian Aimo bangkit dan duduk di samping orang asing itu dan dengan lantang mengatakan bahwa mereka bertiga sedang membutuhkan uang. Di sisi lain, Pietari mencoba menghilangkan rasa khawatirnya. Namun hilangnya anak-anak di desa tersebut membuatnya semakin ketakutan. Di dalam gudang, orang asing itu kemudian diinterogasi sambil sesekali dipukuli menggunakan sapu. Namun dia masih saja tidak bergerak. Where are your friends? What did you dig inside the mountain? Esittää kuuroa. Aimo kemudian berpendapat bahwa orang asing tersebut hanya berpura-pura tuli agar dikasihani dan dilepaskan. Namun, mereka bertiga pun akhirnya berencana untuk menyandra orang tersebut sampai perusahaan Amerika tersebut membayar uang tebusan kepada mereka. Kemudian terdengar suara ketukan di pintu, yang ternyata itu adalah Pietari yang ingin berbicara dengan ayahnya. Karena mencium aroma anak kecil, orang asing itu pun kemudian berbalik dan melihat ke arah pintu. Rauno kemudian berlari mendekati Pietari. Ternyata di sini Pietari meminta untuk dipukul menggunakan ranting kayu karena merasa sudah menjadi anak yang nakal. Pietari juga mengatakan tentang lubang yang berada di dekat pagar itu adalah ulah dirinya dan Yuso. Rauno terlihat tidak mengerti apa-apa, namun Pietari menjelaskan bahwa Sinterklas telah membawa pergi semua anak-anak yang nakal. Percakapan mereka pun kemudian disela oleh Piparinen yang meminta Rauno untuk masuk ke dalam gudang. Ternyata orang asing tersebut telah mengunyah gagang sapu. Melihat itu, mereka pun segera mundur karena ketakutan. Pietari yang penasaran pun kemudian masuk ke dalam gudang. Melihat seorang anak kecil, orang asing itu pun kemudian berdiri. Rauno pun segera mendekatkan Pietari ke depan orang asing itu. Di sini Pietari lalu mengatakan bahwa orang asing itu sebenarnya adalah Sinterklas dalam wujud yang jahat. Dia datang untuk menculik semua anak kecil yang berbuat nakal. Para orang dewasa itu pun akhirnya percaya kepada Pietari dan menyadari bahwa Sinterklas ini telah digali dari dalam gunung Korvatunturi. Orang asing itu kemudian terlihat akan menyerang Pietari, namun ayahnya dan kedua temannya pun kemudian sigap dan mengarahkan senapan ke arahnya. Mereka pun memutuskan untuk mengikat dan menggantung orang asing itu. Kelompok itu pun akhirnya hanya bisa melihat orang asing itu tergantung sambil memakan roti. Tiba-tiba sebuah radio komunikasi menyala di dalam jaket yang dibawa orang asing itu dari Mandor Green. Kemudian terdengar bahwa atasannya Riley sedang meminta laporan terhadap proyeknya itu, yang dimana Riley tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di atas gunung Korvatunturi dan berpikir bahwa para pekerjanya baik-baik saja. Riley kemudian memberitahunya bahwa helikopter akan segera datang ke puncak gunung untuk mengangkut Sinterklas. Mendengar hal itu, mereka semua pun kemudian membuat rencana lain. Mereka bertiga pun memberitahu Riley bahwa mereka siap membawa Sinterklas ke puncak gunung dan akan menjualnya. Täällä Rauno from Finland. We have Santa Claus. Mereka pun dengan segera mendandani orang asing itu dengan pakaian Sinterklas dan membawanya masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, orang asing itu pun memandangi Pietari seakan-akan sebuah mangsa. Sementara itu, ayah dan teman-temannya sedang mendiskusikan harga jual Sinterklas tersebut. Akhirnya, mereka berencana untuk menjualnya dengan harga yang sepadan dengan kerugian mereka atas kehilangan kawanan rusa, yaitu sebesar $85.000. Setelah sampai di gunung, mereka pun kemudian turun dari dalam mobil. Di sisi lain, sebuah helikopter pun tiba. Dari situlah Riley pun akhirnya muncul kembali. Di sini, Aimo tidak menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik.
Oleh karena itu, Riley pun tidak tahu kemana anak buahnya pergi dan mengapa orang lokal bersenjata itu meminta uang sebesar $85.000. Untuk memperjelas situasinya, mereka pun kemudian membuka sangkar yang di dalamnya terdapat seorang Sinterklas. Riley pun kemudian mendekat dan menyentuh janggutnya dengan penuh kegembiraan. Saat mereka sedang sibuk berdiskusi, Pietari kemudian keluar dari dalam mobil dan berjalan ke sebuah kandang besar. Di sisi lain, orang asing itu kemudian mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Riley. Riley pun langsung terdiam sejenak dan meminta kelompok Rauno untuk menurunkan senjatanya dan tersenyum selebar mungkin. Ternyata orang asing yang berada di dalam kandang itu bukanlah Sinterklas, melainkan dia adalah salah satu pasukannya. Kelompok Rauno ternyata tidak menghiraukan hal itu dan terus meminta uang tebusan. Tapi tiba-tiba, lampu di area itu pun mulai padam dan pilot helikopter juga terlihat diseret oleh sesuatu. Kelompok Rauno pun kemudian melihat sekeliling dan seketika mereka semua pun menyadari bahwa mereka mulai dikelilingi para pasukan Sinterklas. Makhluk itu pun seketika langsung menyerang Riley. Di sini, Rauno menyadari bahwa Pietari telah hilang. Kelompok Rauno pun bergegas masuk ke dalam kandang besar dan menemukan Pietari yang berada di dalam. Mereka pun segera menutup pintu, tapi di saat itu jugalah mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Toi. On. Ne yrittää sulattaa sen. Di dalam kandang yang tertutupi balok es, terlihat makhluk besar dan bertanduk, dan ternyata itu adalah Sinterklas. Di sini diketahui para pasukan Sinterklas telah mencuri gas dan kompor dari semua penduduk desa untuk mencairkan es dan menyelamatkan Sinterklas. Dan tidak lama kemudian, balok es itu pun akan segera mencair. Terlihat juga ada banyak karung yang berisi sesuatu di sekitar kandang itu, di mana di dalamnya terdengar jelas suara anak kecil. Pietari berkata bahwa semua anak-anak desa telah diculik oleh pasukan Sinterklas untuk dibawa ke hadapan sang Santa itu sendiri. Terdengar juga suara Yuso. Aimo lantas bergegas mencari karung yang berisi Yuso. Aimo pun di sini menemukan Yuso dan langsung memeluknya. Pada titik ini, balok es pun telah retak parah, namun Sinterklas masih tidak bisa keluar. Melihat begitu banyaknya pasukan Santa di luar, Piparinen lalu berteriak dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan keluar dari ruangan itu dalam keadaan hidup. Namun di sini, Pietari terlihat sangat tenang dan mencoba untuk menyusun beberapa rencana penyelamatan. Saat memeriksa area kandang, dia pun melihat lubang besar di atap bangunan itu. Pietari pun seketika mendapatkan ide dan mencoba memberitahu semua orang. Pietari mengatakan bahwa selama anak-anak itu masih berada di sini, pasukan itu pun tidak akan pernah pergi, dan Sinterklas juga harus segera dimusnahkan. Semua orang pun lalu mulai melakukan rencana mereka. Di sini, Pietari menyuruh Piparinen untuk menerbangkan helikopter, karena dia tahu bahwa Piparinen mempunyai pengalaman dalam hal itu. Piparinen pun kemudian berjalan keluar kandang dan dengan sangat santai membagikan beberapa roti miliknya untuk mengalihkan perhatian mereka. Makhluk itu pun terpancing dengan roti tersebut dan mulai memakannya. Memanfaatkan hal tersebut, Piparinen pun bergegas ke arah helikopter dan langsung menerbangkannya untuk pergi ke kandang rusa. Di dalam kandang, semua anak juga dimasukkan ke dalam sebuah jaring untuk diangkut menggunakan helikopter. Melalui sebuah lubang di atap, mereka semua pun mengaitkan jaring tersebut ke badan helikopter. Pietari pun ikut masuk ke dalam jaring untuk memberikan arahan kepada Piparinen selama dalam perjalanan. Sementara Rauno dan Aimo bertugas untuk meledakkan kandang dan seisinya. Pietari kemudian menyuruh Piparinen untuk berputar-putar di atas hutan dan menunggu makhluk itu untuk berkumpul. Dan benar saja, makhluk itu pun mencium keberadaan mereka dan terus mengejar kemanapun anak-anak itu pergi. Langkah selanjutnya dalam rencana tersebut adalah menggunakan anak-anak itu sebagai umpan untuk mengarahkan makhluk itu ke kandang rusak. Pada titik ini, Rauno dan Aimo juga bersiap untuk meledakkan bangunan. Tapi sebelum itu, mereka terlebih dahulu melubangi balok es itu dan mengisinya dengan beberapa dinamit.
Sebelum pergi keluar, mereka terlebih dahulu memotong tanduk Sinterklas untuk sebuah kenang-kenangan. Sementara itu, helikopter pun sudah sampai di atas kandang rusa. Namun masalah lain pun muncul. Ketika Pietari menyadari bahwa gerbang kandang rusa itu ternyata masih dikunci. Karena tidak ada waktu untuk mengubah rencana, Pietari pun memutuskan untuk turun ke kandang dan membuka gerbangnya seorang diri. Namun karena jaring yang menggantung, Piparinen pun tidak bisa mendarat untuk menjemput Pietari. Setelahnya, Pietari kemudian menghubungi Piparinen dan memintanya untuk menceritakan semua keberaniannya ini kepada sang ayah. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk itu pun mulai berlarian ke arah kandang rusa. Pada saat yang sama, Rauno dan Aimo juga berhasil meledakkan seisi bangunan tersebut. Rauno yang tertegun melihat ledakan itu pun langsung mengucapkan selamat Natal kepada dirinya sendiri. Rauhallista joulua. Aivan vitun railakasta uutta vuotta. Kembali ke dalam kandang, Pietari juga menyadari bahwa makhluk-makhluk itu seketika berhenti untuk menyerangnya. Mereka terlihat berdiri kebingungan dan melihat satu sama lain. Di sisi lain, Piparinen juga tertawa kecil saat menyaksikan ledakan besar dari arah kandang besar itu. Dia pun lantas memberitahu Pietari bahwa Sinterklas telah berhasil dimusnahkan. Pietari pun terlihat senang karena rencananya berhasil. Dia juga bahagia melihat orang-orang yang merusak pegunungan itu telah menjadi korban keganasan pasukan Sinterklas tersebut. Di pagi harinya, mereka semua pun berkumpul di kandang rusa. Pietari terlihat sedang menghitung makhluk-makhluk itu dan kemudian bertanya kepada mereka berapa banyak uang yang akan mereka dapatkan. Rauno lalu menjawab bahwa harganya sekitar $85.000 per satu santa. Rauno terlihat tidak bisa menahan perasaannya. Dia pun mendekati Pietari dan langsung memeluknya. Olet sä aika sälli. Niin säkin. Hari Natal pun telah berakhir dan tahun baru pun tiba. Sin pun kemudian berlalu 1 tahun ke depan, 24 hari sebelum Natal. Setelah setahun penuh melakukan berbagai pelatihan untuk menjadi seorang Sinterklas yang baik, para calon Sinterklas itu pun akhirnya akan segera mereka kirim ke berbagai negara. Film pun berakhir ketika para Santa itu dimasukkan ke dalam kotak kayu sebelum dimasukkan ke dalam pesawat kargo.